Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, seorang calon dokter spesialis anestesi melakukan tindak kekerasan seksual kepada anak pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pelaku membujuk korban untuk pengambilan darah di lantai 7 rumah sakit. Namun alih-alih mengambil darah, pelaku malah menyuntikkan cairan bius dan melakukan kekerasan seksual pada korban. Priguna Anugrah, dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2025. Priguna ditangkap atas laporan yang dibuat oleh korban FH pada tanggal 18 Maret 2025. Priguna disangkakan melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD RSHS Bandung. Sebelumnya, Priguna membujuk FH yang sedang menunggu sang ayah yang sedang kondisi kritis. FH diminta untuk menyumbangkan darahnya bagi sang ayah. Priguna kemudian membawa FH ke lantai 7 rumah sakit. Di ruangan tersebut, Priguna kemudian mencoba melakukan pengambilan darah. Tak hanya itu, kemudian sang dokter memasukkan cairan bius ke dalam saluran infus. Saat korban tak sadarkan diri selama 3 jam, Priguna melakukan fantasi seksualnya dengan mencabuli korban. Hingga saat ini, Polda Jawa Barat masih melakukan penyidikan atas kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Priyatno, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menangkap pelaku pemerkosaan terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dan berikut pernyataan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan dalam wawancara bersama iNews. Bersangkutan ini menggunakan modus yang hanya bisa diketahui oleh dia sendiri maupun si korban, karena waktunya itu adalah pukul 01.00 WIB, jadi satu hari. Kemudian yang bersangkutan juga di samping tidak mengikuti SOP oleh pendampingan perawat, yang bersangkutan juga secara halus itu membujuk agar si korban ini hanya sendiri, tetapi tidak didampingi oleh adiknya lagi yang ada di situ maupun orang tuanya yang jadi pasien pada saat itu. Nah, dua modus operandi ini itu yang dilakukan bentuk pelanggaran SOP. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan ini memasukkan yang unsur-unsur kimia pengobatan yang bisa mengakibatkan si korban ini terbius dan pingsan, sehingga dengan leluasa yang bersangkutan melakukan aksinya, sehingga ketika tersadar si korban ini, dia melihat jam itu ternyata dari jam 1 sampai jam 04.00 pagi hari, dan yang bersangkutan merasakan ada suatu keanehan yang terjadi pada dirinya, yaitu dia merasakan perih di bagian itu ketika saat terkena air. Ada diskusi ini yang bersangkutan dengan orang tuanya, dan akhirnya mereka bertekad untuk melaporkan ini untuk diperiksa dulu oleh perawat yang ada di rumah sakit. Dan akhirnya tidak lanjut dari keluarga korban, dan keluarga korban saat ini yang direspon oleh kepolisian sehingga dilaporkan pada tanggal 18 Maret. Dan kita respon cepat, pada tanggal 20 Maret kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan tentu saja itu sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan respon positif dari kami di Dirkrimum untuk melakukan proses pelindungan anak. Ya, sementara itu Universitas Padjadjaran telah melakukan pemutusan studi terhadap dokter PPDS anestesi yang terjerat kasus pemerkosaan. Unpad pastikan yang bersangkutan tak lagi tercatat sebagai mahasiswa dan tidak dapat berkegiatan di lingkungan kampus maupun rumah sakit. Ya, yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana
Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemirsa, seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi. Ya, modusnya dengan mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Pelaku diduga seorang guru besar bernama Edi Meyanto. Korban berjumlah 13 orang mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Modusnya mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen UGM. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Tahun 2024, kemudian sampai rekomendasi keluar itu di akhir 2024, keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025. Dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Namun di pertengahan bulan Maret itu ada keputusan menteri yang mendelegasikan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang hukumannya sedang sampai berat itu didelegasikan ke pimpinan perguruan tinggi negeri. Saat ini pihak UGM tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Iya, dua kasus terjadi di rentang waktu yang bermiripan gitu ya, meresahkan sekali bagaimana kemudian mungkin hari-hari ini SOP evaluasi terkait perekrutan tadi ya, calon dokter spesialis, kemudian ini guru besar begitu ya, SOP-nya jangan hanya akademis saja, prakteknya saja yang dilihat begitu, tapi bagaimana tes psikologi dan kelayakan mereka menjadi seorang dokter ataupun tenaga medis ini seperti apa begitu ya. Ya, dan sangat disayangkan ketika ini terjadi di ruang lingkup ini ya, pendidikan ya, ketika orang pengen belajar, namun mungkin ada oknum-oknum atau nggak tersangka yang melakukan hal tersebut. Niatnya mungkin ya itu ya, kita menanyakan ke dosen terkait dengan tugas-tugasnya, malah dosen tersebut ini memanfaatkan situasinya ya. Dan tadi pun juga terkait dengan dokter, kasus dokter tadi, akhirnya pun ya kita juga punya kekhawatiran ya, kalau seandainya nanti kita masuk ke rumah sakit, kita mau nggak mau harus menemani orang yang sedang sakit, jangan sampai tiba-tiba nanti ada korban-korban yang lain ya. Dan SOP dari rumah sakit ini seperti apa begitu ya? Apalagi tadi kejadian di Bandung, ini rumah sakit yang sangat besar begitu ya. Monitoringnya seperti apa? Kok bisa sampai kecolongan gitu ya? Apalagi ini calon dokter gitu ya, harusnya lebih dikontrol lebih ketat juga gitu ya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ribuan obat bius fentanyl hilang di gudang farmasi di 2 rumah sakit di Kota Kendari. Ya, Polresta Kendari menerima 2 laporan, yakni dari RSUD Kota Kendari dan RSUD Bahtera Mas. Ribuan ampul obat bius fentanyl dilaporkan hilang dari RSUD Bahtera Mas dan RSUD Kota Kendari. Obat bius kategori narkotika itu raib di gudang farmasi. Obat yang hilang di RSUD Bahtera Mas sebanyak 2.100 ampul, sedangkan di RSUD Kota Kendari sebanyak 440 ampul. Hilangnya obat saat rumah sakit tidak beroperasi penuh karena libur Lebaran. Polresta Kendari telah melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi, serta mengamankan dan menganalisa rekaman CCTV dari lokasi kejadian. Berdasarkan olah TKP, modus pelaku melakukan pencurian dengan mencongkel jendela gudang farmasi di 2 rumah sakit tersebut. Sejauh ini terkait dengan penanganan adanya indikasi pencurian obat yang ada di RSUD Kota Kendari maupun Bahtera, Rumah Sakit Bahtera, saat ini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polresta sudah melaksanakan olah TKP, kemudian pemeriksaan terhadap saksi pelapor dari 2 TKP tersebut dan mengamankan CCTV yang ada di TKP. Kedua insiden itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem keamanan fasilitas kesehatan.
Hilangnya ribuan ampul obat bius fentanyl dinilai sangat membahayakan, mengingat fentanyl memiliki efek dan resiko tinggi jika disalahgunakan. Dari Kendari, Muhtarudin, iNews melaporkan.